warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisra. Saya di sini akan memaparkan PPT dari materi strategi, yaitu tentang psikologi tingkah laku. Adapun teori belajar koneksionisme. Pada sekitar tahun 1913, Thorndike dan kawan-kawan menyatakan bahwa cara belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Belajar dapat terjadi kalau ada stimulus. Karena itu teori ini disebut teori belajar stimulus dan respon. Dalam hal teori belajar koneksionisme, adapun hukum-hukumnya, yaitu yang pertama itu hukum kesiapan atau law of readiness. Menurutnya hukum ini adalah kesiapan, yaitu hubungan antara stimulus dan respon, atau respon akan mudah terbentuk kalau ada kesiapan pada diri seseorang. Kemudian yang kedua yaitu hukum latihan atau law of science, yaitu hukum ini menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat karena latihan. Dan yang ketiga yaitu hukum akibat atau law of effect, yaitu hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Dan yang keempat yaitu ada transfer latihan atau transfer of training, yaitu menurut Thorndike apa yang pernah dipelajari anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal-hal lain di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu teori belajar classical conditioning. Dari hasil percobaan, Pavlov menyimpulkan bahwa belajar atau pembentukan perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Berikut Eliot dan kawan-kawan mengemukakan beberapa prinsip classical conditioning, yaitu yang pertama generalisasi. Adapun generalisasi di sini adalah adalah proses di mana respon yang terkondisi mentransfer ke rangsangan yang lain serupa dengan rangsangan terkondisi aslinya. Yang kedua yaitu diskriminasi. Di sini diskriminasi adalah proses di mana kita belajar tidak untuk merespon terhadap rangsangan yang sama dan juga dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu ada extinction atau adalah proses di mana respon terkondisi hilang. Dalam eksperimennya, Pavlov menyatakan bahwa dengan menyajikan bunyi bel sendirian dapat mengurangi respon terkondisi. Berikut yang kedua yaitu ada teori belajar operan conditioning. Dan yang ketiga selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang pertama yaitu penguatan. Di sini penguatan didefinisikan sebagai segala konsekuensi yang memperkuat, yaitu meningkatkan frekuensi tingkah laku. Berikut jenis-jenis penguatan yaitu penguatan utama dan sekunder. Penguatan utama memberi kepuasan pada kebutuhan fisik manusia, makanan, air, kehangatan dan keamanan, dan seks. Selanjutnya ada penguatan sekunder. Penguatan sekunder ini adalah menghendaki nilai dengan mengasosiasikan kepada penguatan utama atau penguatan sekunder yang mapan lainnya. Dan yang kedua yaitu penguatan positif dan negatif. Di sini penguatan positif adalah memperkuat tingkah laku yang meliputi hadiah, angka, dan bintang. Dan sedangkan penguatan negatif adalah penguatan yang menghilangkan situasi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga yaitu ada prinsip Premack. Di sini prinsip Premack adalah penguatan ini menyatakan bahwa
makin sering atau makin disukai suatu kegiatan, maka kegiatan tersebut akan cenderung diulang-ulang. Selanjutnya itu ada hukuman. Hukuman di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hukuman presentasi. Hukuman presentasi ini mencakup seperti hukuman seperti siswa disuruh menyelesai tidak akan mengganggu kelas, dan yang kedua yaitu hukuman penghapusan seperti siswa tidak boleh istirahat, dan yang ketiga yaitu time out adalah melanggar tata tertib. Baik, selanjutnya adalah ada psikologi kognitif. Di sini, ilmu jiwa kognitif adalah suatu orientasi teoritis yang sifatnya elektif. Berikut pembahasan lebih rinci tentang psikologi kognitif, yaitu yang pertama konsep dasar belajar menurut psikologi kognitif, yaitu yang pertama skema atau skemata, dan yang kedua yaitu ada skema dan pemahaman masalah di kelas, dan yang ketiga yaitu ada pendekatan utama belajar dengan orientasi psikologi kognitif. Berikut orientasi psikologi kognitif menurut Ausubel, yaitu yang pertama itu belajar reseptif. Itu belajar di mana penggunaan informasi dalam bentuk apa yang diterima tanpa mengubah susunan atau artinya. Yang kedua itu belajar penemuan, yaitu cara belajar di mana siswa harus menemukan apa yang dipelajari dan kemudian menyatakannya kembali. Dan yang ketiga itu belajar hafalan, adalah belajar menghafal materi. Dan yang keempat yaitu belajar penuh arti, yaitu belajar dalam mencari arti baru. Kemudian selanjutnya ada konstruktivisme. Di sini konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun akan membuat pengetahuannya sendiri. Berikut pandangan konstruktivisme tentang pengetahuan, yaitu yang pertama tidak bisa mengetahui kenyataan objektif, dan yang kedua yaitu pengetahuan adalah subjektif, dan yang ketiga yaitu ada pengetahuan dua orang yang saling berbagi. Kemudian yaitu ada model pemrosesan. Menurut Morris dan Slavin pada tahun 1994, alur pemrosesan informasi dari luar sehingga kita mengingatnya. Pertama masuk melalui panca indera, lalu kemudian ke sensor register dan ditransfer ke ingatan jangka pendek dan diteruskan ke ingatan jangka panjang. Kemudian ada otak dan pikiran. Di sini otak dan pikiran mencakup 3 hal. Yang pertama itu hubungan otak dan pikiran, dan yang kedua yaitu lateralisasi atau sifat pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyampaikan, dan yang ketiga yaitu pencocokan pola atau pattern matching. Jadi mungkin itu saja pemaparan RPP dari materi strategi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.